Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat ayyul ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan syarah atau penjelasan dari kitab Matan Al-Ajurumiyah yang ditulis oleh Al-Imam As-Sunhaji rahimahullah. Dalam hal ini kita mengambil syarah penjelasan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masuk di pertemuan yang ke-27, masih melanjutkan tentang pembahasan bab i'rab, ya, melanjutkan pembahasan bab i'rab. Syarah Al-Ajurumiyah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pertemuan yang ke-27. Di mana masih membicarakan tentang bab i'rab. Ya, sebelum kita melanjutkan yang ada di sini, ya kita sampaikan lagi tentang gambaran apa itu i'rab. Al-Mu'allif Al-Imam As-Sunhaji rahimahullah mengatakan, al-i'rabu huwa tahyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan au taqdiran. Bahwasanya i'rab itu adalah perubahan pada akhir-akhir suatu kata. Kenapa dia berubah? Liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha, karena perbedaan amil-amil yang masuk padanya. Dan perubahannya itu ada yang lafdhan, baik secara lafadznya, au taqdiran ataupun secara kira-kiranya atau meniatkannya. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh pensyarah kaitan dengan perkataan al-mu'allif rahimahullah. Wa qauluhu liikhtilafil awamili, dan perkataan mu'allif yaitu al-Imam As-Sunhaji rahimahullah tatkala beliau mengatakan liikhtilafil awamili, karena perbedaan amil-amil. Maka pensyarah mengatakan kharaja bihi ma idza taghayyara akhirul kalimati bi ikhtilafil lughati. Maka keluar dari pengertian ini, ya, karena yang dimaksud adalah perbedaan amil-amil yang masuk kepadanya, sehingga keluar dari istilah ini, yaitu ketika ada sebuah lafaz dia berubah akhir dari kalimat tersebut disebabkan oleh ikhtilafil lughat, perbedaan dialek atau bahasa. Fahadza la yu'addu i'raban, maka yang semacam ini tidak terhitung sebagai i'rab, ya, karena syarat i'rab itu perbedaan amil, berubahnya karena adanya perbedaan amil, bukan perbedaan dialek atau bahasa, bukan. Apa contohnya yang perbedaan karena lughah? Famasalan haitsu. Haitsu itu mabniyatun ala dhammi, dia mabni dhamm. Ya, sehingga kalau ada min tetap haitsu, min haitsu, ya, min haitsu, bukan min haisi, ya. Karena dia mabni dhammah. Lakinna, akan tapi ba'dal arabi, sebagian orang Arab, yabniha alal fathi, dia memberikan mabni pada hais dengan fathah. Fayaqulu haisa, dia mengucapkan haisa pakai fathah. Wa ba'dhum yaqulu haisi fayabniha alal kasri, sebagian yang lain mengucapkannya dengan haisi, dengan mabni kasrah. Ya, sehingga ada yang haisu, ada yang haisa, ada yang haisi. Ya, ini terlihatnya sepertinya berubah. Ya, lakinna taghayyur al-akhiri huna laisa liikhtilafil awamili. Maka perlu diketahui bahwasannya, ya, perubahan akhir di sini pada lafadz hais itu bukan karena perbedaan amil yang masuk kepadanya sehingga tidak terhitung sebagai i'rab. Walakin liikhtilafil lughati, akan tapi karena perbedaan lughah atau dialek bahasa dari suatu kabilah. Itu yang dimaksud liikhtilafil awamil, jadi syaratnya dia berubah karena ada amil yang menuntutnya untuk berubah.
Kemudian waqaluhu lafdhan au takdiron, dan perkataan mu'alif lafdhan au takdiron, baik dari sisi lafadznya ataupun dari sisi perkiraannya, yakni anna tahyira qad yakunu lafdhan wa qad yakunu takdiran. Ya, maksudnya perubahan itu terkadang ada yang terlihat secara lafadznya, terkadang ada yang sifatnya itu dikira-kirakan saja. Ya. Kapan terlihat atau secara lafadz? Yakunu lafdhan idza kana akhirul kalimi harfan sahihan. Lafadznya terlihat perubahan pada lafadznya yaitu apabila sebuah kalimah berakhiran dengan huruf sahih. Huruf sahih itu adalah selain huruf alif, wawu, dan ya. Ya, selain 3 huruf itu namanya huruf sahih. Apabila ada sebuah kalimah berakhiran dengan huruf sahih, maka i'rabnya adalah lafdhan. Kemudian wa yakunu takdiran, dan perubahannya itu adalah takdiran, yaitu idza kana akhiruha, apabila sebuah kalimah berakhiran dengan harfa illatin, huruf illah. Huruf illah itu alif, wawu, dan ya. Ya, sehingga sangat jelas ya perbedaannya. Apabila selain alif, wawu, dan ya berarti perubahannya lafdhon. Apabila berupa alif, wawu, dan ya berarti perubahannya takdiron. Tapi di situ masih ada rinciannya. Famasalan kita ambil sebagai contoh, qama Muhammadun. Muhammad telah berdiri. Qama fi'lun madin, maka qama adalah fi'il madhi. Muhammadun fa'ilun marfu'un, Muhammad adalah fa'il yang dirofa. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih, dan tanda rafa'nya dhammah yang zahirah, dhammah yang tampak jelas di akhir lafaz tersebut. Sehingga pada Muhammadun itu dhammahnya zahirah, itulah lafdhan. Kenapa lafdhan? Li'anna akhirahu harfun sahihun. Karena lafaz Muhammad itu berakhiran dengan huruf sahih, yaitu huruf apa? Huruf dal. Ya, huruf dal itu termasuk huruf sahih. Bandingkan dengan contoh yang berikutnya, yaitu qama Isa. Ya, qama Isa, Isa telah berdiri. Ya, maka qama fi'lun madhin, qama adalah fi'il madhi, Isa fa'ilun marfu'un, Isa itu fa'il yang dirofa. Wa alamatu raf'ihi dhammatun, dan tanda rafa'nya itu dhammah, ya karena fa'il itu adalah rofa tanda aslinya dhammah. Akan tapi muqaddaratun, dhammah yang muqaddarah. Dhammah yang dikira-kirakan alal alifi, pada huruf alif. Kenapa dikira-kirakan? Mana'am min zuhuri hatta ta'adzuru. Yang menghalangi dari tampaknya dhammah adalah at-ta'adzur. Ta'adzur itu tidak mungkin, ya, ketidakmungkinan menampakkan harokat, itu namanya ta'adzur. Dhammah pada alif ya tidak mungkin. Diucapkan saja tidak bisa, diucapkan tidak bisa, ditulis ya tidak bisa, itu namanya ta'adzur, ya. Sehingga fataghayyara akhiruhu lakin takdiran. Betul, pada lafaz Isa ini bisa berubah harokat akhirnya, akan tapi perubahannya adalah takdiran. Walihada naqulu, oleh karena itu kita mengatakan dhammatun muqaddaratun alal alifi mana'a min dzurihat ta'adzuru. Yaitu dhammah yang dikira-kirakan pada huruf alif menghalangi dari tampaknya tanda dhammah adalah at-ta'adzur, ketidakmungkinan tersebut. Li'annahu yata'azzaru an tadummahu, ya karena tidak mungkin engkau mendomah pada huruf alif, ya huruf alif kok dikasih dhammah, ya tidak mungkin. Yang semacam ini namanya apa? Ta'adzur. Kemudian kita lanjutkan contoh yang lain, fa kalimatul fatah. Kita ambil satu contoh kalimat al-fatah ini, perhatikan. Lau qulna, seandainya kita mengatakan ja'al fatah, pemuda telah datang. Ya, pemuda itu telah datang. Fa innaha taqtadhi raf'a, maka kalimat ini menuntut untuk dirofa. Ya, kalimah pada al-fatah ini menuntut untuk dirofa. Apa yang merofaknya? Ya ja'a, ini fiilnya ini. Wa fi ra'aitul fata taqtadhi nasba wa fi marartu bil fata taqtadhil khafdha. Ya, pada contoh ra'aitul fata ini menuntut untuk dinasab, pada marartu bil fata menuntut untuk dikhafad. Sebenarnya al-fata ini berubah harokatnya, ya. Ada rofa, ada nasab, ada khafad, ada dhammah, ada fathah, ada kasrah, akan tetapi dengan harokat yang
kirakan. Yakunu takdirul harakati khasan bihurufil illati. Ya, dan memperkirakan atau meniatkan harokat atau dengan harokat yang dikira-kirakan itu khusus ada pada huruf-huruf illah. Walakinnaha takhtalifu fima bainaha baina siqali wa ta'adzuri. Kan tapi kita tahu huruf illah itu ada 3. Ada alif, wawu, dan ya. Di sana ada perbedaan ya antara yang di situ penyebab muqaddarahnya karena siqal, beratnya pengucapan, ada yang karena ta'adzur, yaitu tidak mungkin menampakkan harokat. Maka fal alifu wa hiya a'alluha, maka alif itu yang paling tinggi huruf ilahnya ya. Paling kuat huruf ilahnya itu alif. Sehingga la yadharu 'alaiha dhammatun wala fathatun wala kasratun, sehingga tidak menampakkan ya, tidak tampak, tidak terlihat baik dhammahnya, fathahnya maupun kasrahnya. Ya, ketika berakhiran dengan huruf alif, contohnya al-fatah, ada dhammahnya tapi tidak mungkin diucapkan, tidak mungkin ditampakkan. Ada fathahnya ya, ra'aitul fatah juga tidak mungkin ditampakkan. Ya, marratu bil fatah ada kasrohnya juga tidak mungkin ditampakkan. Itulah alif, dia a'alluha. Kemudian lakinnal wawa wal ya'a berbeda dengan wawu dan ya. Ya kan, tapi wawu dan ya wahuma ahwanu minal alifi, dia lebih ringan dibandingkan alif. Ya, apa buktinya dia lebih ringan? Wa dzalika li annal wawa wal ya'a tadhharu alaihimul fathatu. Karena untuk wawu dan ya ketika menggunakan fathah, maka fathahnya itu tampak terlihat. Ya, contohnya ra'aitu da'iyah, itu fathahnya adalah zahirah. Nah, diberikan contoh di sini, masalan qala Allah Ta'ala, sebagai contoh adalah firman Allah Ta'ala, lan nad'uwa. Nah, ini fathahnya tampak ya. Lan nad'uwa min dunihi ilaha. Ya, fatadharul fathatu wal ya'u. Ya, fatadharul fathatu. Afan, fatadharul fathatu. Maka pada ayat ini, yaitu pada fi'lan nad'uwa, di situ fathahnya itu zahirah pada huruf wawu. Kemudian wal ya'u tadharul fathatu 'alaiha aidan. Demikian juga huruf ya, maka fathah itu tampak juga pada huruf ya. Ya, bukan muqaddarah tapi zahirah. Ya, sebagai contoh fataqulu, engkau mengatakan ra'aitul qadhiya, saya melihat hakim itu. Nah, di sini al-qadhiya fathahnya zahirah. Wala tadharu 'alaihima dhammatun wala kasratun. Dan tidak tampak pada wawu dan ya, yaitu harokat dhammah dan tidak pula harokat kasrah. Ya, lakin naqulu, akan tapi kita katakan mana'a min zuhuri hassiqalu, menghalangi dari tampaknya tanda harokat tersebut adalah as-siqalu, beratnya pengucapan. Yakni anna zuhurat dhammati 'alal ya'i tsaqilun. Makna siqal adalah menampakkan dhammah pada huruf yaitu berat. Wa zuhurul kasrati 'alal ya'i tsaqilun, demikian juga menampakkan kasrah pada huruf yaitu berat. In sahha an tuksara, meskipun bisa saja di kasrah gitu ya. Meskipun bisa saja di kasrah, misalnya pada ra'aitul qadhiyah di fathah, kemudian ketika dhammah ja'al qadhiyu, ketika salam tu al qadhiyi misalnya ya, maka penampakan dhammah atau menampakkan dhammah pada ya itu berat, menampakkan kasroh pada ya juga berat ya. Insaha antuk sara, ya meskipun bisa saja tapi berat, itu maksudnya ya. Kemudian fatattafiqu huruful illati salasati fi annahu yuqaddaru 'alaiha dhammu wal kasru. Kemudian ada satu kesamaan ya di antara 3 huruf ilah tersebut. Ada satu hal yang
sepakat yang sama, yaitu kapan? Yaitu ketika mengira-ngirakan atau ketika memberikan takdir atau muqaddarah pada huruf dhammah dan pada harokat dhammah dan kasrah. Ya, jadi 3 huruf ilah baik alif, wawu, ya, ketika dhammah dan kasrah semuanya sama, yaitu dengan harokat muqaddarah, dhammah muqaddarah, kasrah muqaddarah itu. Amal fathatu, adapun fathah, fatuqaddaru alal alifi. Untuk huruf alif itu dikira-kirakan. Wa tadharu alal wawi wal ya. Dan pada huruf wawu dan ya itu dhahirah. Itulah perbedaan. Ya, jadi Anda ulangi, dari 3 huruf ilah ada yang sama, yaitu kapan? Ketika harokat dhammah dan kasroh semuanya mutlak, yaitu dengan harokat muqaddarah. Dhammah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Akan tapi ketika fathah, untuk alif dia muqaddarah, ya, dengan fathah muqaddarah, dan untuk huruf wawu dan ya dia dengan fathah zahirah. Itulah perbedaannya. Kemudian watakhtalifu aidan fi annahu yuqalu fil alifi. Dan ada perbedaan juga, yaitu ketika mengucapkan pada huruf alif, mana amin zuhuri hatta ta'adzuru. Ya, untuk alif dengan istilah mana amin zuhuri hatta ta'adzuru, yang menghalangi dari tampaknya harokat tersebut karena at-ta'adzur. Wa fil ya'i wal wawi as-siqalu. Sedangkan untuk ya dan wawu dengan istilah as-siqalu. Sehingga mana amin zuhuri has-siqalu, seperti itu. Li'annahu yumkinu an taqula ja'al qadiyyu. Ya, kenapa dikatakan siqal, berat, ya? Karena sebenarnya mungkin saja gitu ya. Engkau mengatakan ja'al qadiyyu, ya, telah datang hakim itu, ya. Rofaknya pakai dhammah gitu. Yumkinu lakinnaha sakilatun. Itu mungkin tapi berat. Orang Arab itu berat memberikan harokat dhammah pada huruf ya, ya. Wa yumkinu an taqula marartu bil qadiyyi, dan mungkin juga engkau mengatakan marartu bil qadiyyi dengan kasrah pada huruf ya. Lakinnaha sakilatun, akan tapi berat pengucapannya. Walihada qala al ulama'u fil alifi mana amin dhuhuri hatta ta'adzuru wa qalu fil wawi wal ya'i mana amin dhuhuru min dhuhuri hassiqalu. Oleh karena itu, para ulama ketika mereka menghukumi tentang huruf alif dengan istilah mana'a min dhuhuri hatta ta'adzuru, menghalangi dari penampakan harokat itu karena at-ta'adzur, ketidakmungkinan, ya, menampakkan harokat. Wa qalu fil wawi wal ya, adapun berkaitan dengan huruf wawu dan ya, mereka mengatakan mana'a min zuhuri hassiqalu, menghalangi dari penampakan harokat tersebut karena as-siqalu, yaitu beratnya pengucapan. Idzan, dengan demikian ya kita simpulkan ahkamu hurufil illati hiya, hukum-hukum yang melekat pada huruf illah, yaitu al-alifu tuqaddaru 'alaiha jami'ul harokati. Untuk yang berakhiran dengan alif, maka semua harokatnya dikira-kirakan. Wa yuqalu mana'a min dhuhuri hatta ta'adzuru, kemudian untuk huruf alif dengan istilah mana'a min dhuhuri hatta ta'adzuru, menghalangi dari tampaknya tanda harokat tersebut karena ta'adzur. Ini untuk alif. Kemudian al-wawu wal ya'u, untuk wawu dan ya, tuqaddaru 'alaihi madhammatu wal kasratu faqad. Pada huruf wawu dan ya itu dikira-kirakan hanya harokat dhammah dan kasrah. Dhammah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Wa tadharu 'alaihim al-fathatu, dan untuk fathah pada keduanya tadi wawu dan ya adalah zahirah, yaitu tampak. Wa yuqalu fima idza quddiratid dhammatu wal kasratu mana'a min dhuhuriha siqalu duna ta'adzuri. Ya, dan diucapkan atau dikatakan untuk wawu dan ya, ya, ketika dikira-kirakan dhammah dan kasrah itu dengan kalimat mana'a min zuhuriha siqalu, menghalangi dari tampaknya harokat tersebut karena siqal, beratnya pengucapan, dunat ta'adzuri, bukan dengan istilah ta'adzur. Itulah perbedaannya. Kemudian sebuah permasalahan, ya, ada sebuah permasalahan.
Lau qala qailun minan nasi ja'al qadhiyu. Seandainya ada seorang dia mengatakan seperti ini. Ja'al qadhiyu dengan didhammah pada huruf ya-nya. Bagaimana ini? Maka diterangkan lakana qauluhu khata'an, maka ini salah. Kalimat ini salah, mengucapkan seperti ini salah. Meskipun tadi di atas disebutkan ini mungkin tapi berat. Kemudian ada yang ya bahasa kita nekat itu ya, pakai dhammah pada huruf ya, ja'al qadhiyu seperti itu ya, dengan alasan loh ini kan mungkin saja cuma berat. Nah, maka ditegaskan di sini kalau ada yang berbicara seperti itu salah. Alasannya apa? Lam tantiqil arabu bihadza, karena orang Arab tidak pernah mengucapkan seperti itu. Sedangkan ini bahasa Arab ya, kita ngikut orang Arab kan seperti itu ya. Ya, orang Arab ketika mengatakan ja'al qadhi, ya-nya tidak didhammah. Gitu. Li'anna dhammata tuqaddaru 'alal ya'i taqdiran, ya, karena dhammah itu benar-benar dikira-kirakan pada huruf ya, sehingga tidak perlu dan salah apabila pakai dhammah. Ja'al qadhiyu, ya salah. Meskipun itu siqal ya. Maka yang benar gimana? Ya ja'al qadhi, udah gitu aja cukup gitu. Wallahu a'lam. Kemudian lau qala ra'aitul qadhiya, ya. Lau qala ra'aitul qadhiya, seandainya ada yang mengatakan ra'aitul qadhiya sahihun, maka ini benar ya. Kenapa? Li'annal fathata tadharu 'alal ya'i, karena fathah itu memang zahirah pada huruf ya. Sehingga betul ra'aitul qadhiya, ra'aitud da'iya, ya. Kemudian lau qala maratu bil qadhiyi, ya, kasrah pada ya gitu ya. Kana kalamuhu khata'an, ya, perkataannya, ucapannya ini juga salah. Kenapa? Fal arabu la taqulu hakadha. Orang Arab tidak mengucapkan seperti itu. Tidak mengucapkan kasrah pada huruf ya. Li'annaha law qalat hakadha sara saqilan fala tantiqu bih. Ya, alasannya seandainya li'annaha law qalat hakadha, seandainya orang Arab itu mengucapkan seperti itu, maratu bil qadhi gitu ya, sara saqilan, maka itu berat. Fala tantiqu bih, sehingga mereka tidak mengucapkannya dengan kasrah pada ya, tapi cukup muqaddarah. Ammal alifu fala tantiqul arabu alaihi bi ayyi harakatin. Ya, adapun untuk huruf alif, maka orang Arab mereka tidak mengucapkan dengan harokat apapun. Jadi beda ya, kalau ya untuk fathah diucapkan. Tapi untuk alif, maka semua harokatnya tidak diucapkan. Li'anna dzalika muta'adzirun, ya, karena hal itu adalah muta'adzirun, yaitu tidak mungkin menampakkan harokat pada huruf alif. Wallahu a'lam. Allah lah yang lebih mengetahui. Ya, ikhwani akhwati kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu berkaitan dengan bab i'rab. Ya, insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk ke aqsamul i'rab, yaitu pembagian i'rab. Demikian yang bisa disampaikan. Atas kesalahan kekurangan ya, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.